الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وإذ قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di tempat yang penuh keberkahan ini, di waktu yang singkat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menutup seluruh aib kita, dan memberikan sisa perjalanan hidup kita sebagai seorang hamba, insyaallah di dalam husnul khatimah. Al-Quranul Karim membagi manusia di saat berdoa menjadi dua bagian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200, Allah menyatakan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. A'udzu billahi min dzalik. Sebagian manusia bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan kehidupan yang baik di dunia ini. Semuanya Allah kabulkan. Dalam kebahagiaan dunia ini, kesehatannya, hartanya, keluarganya, bisnisnya. Tapi di akhir ayat itu Allah mengatakan: wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka Allah tidak sisakan sedikit pun untuk akhiratnya. Na'udzubillah. Diberikan kesenangan dunianya, diberikan segala apapun yang diinginkannya, dalam apapun yang dicita-citakannya Allah berikan. Tapi Allah mengatakan: wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah tidak sisakan untuk akhirat pun sedikit pun kebaikan di sana. Ini yang kita mohon kepada Allah. Kita berlindung dari Allah dari apa yang seperti demikian. Tapi seorang muslim mukmin billah selalu berdoa: Rabbana wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Bahkan sebagian dari mereka bermohon: Ya Allah, anugerahkanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta Ya Allah, jauhkan kami dari kecaman api neraka jahanam. Para mufassir menyatakan paling tidak hidup di dunia ini yang kita mohon hanya 5 saja. Kehidupan yang baik di dunia ini hanya 5 katanya. Yang pertama, Ya Allah, fid dunya hasanah adalah yang pertama. Ya Allah, anugerahkanlah sehat wal afiyah. Ada sehat, ada afiyah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kita berdoa untuk mendapatkan sehat wal afiyah. Sehat adalah jasmaniah kita. Afiyah adalah kesehatan rohaniah kita. Banyak orang diberikan sehat, mohon maaf, dia mungkin treatment pizza 1 jam. Dia mungkin kalau di Jakarta itu Car Free Day itu mungkin dari pagi sampai jam 10. Bahkan mohon maaf,
Dia mampu bermain golf dari jam 3:30 pagi sampai jam 3:30 sore. Tapi untuk sholat 2 rakaat dia tidak ada waktu. Dia sehat, tapi dia tidak afiah. Di dalam hadis afiah itu ada 10. 5 di dunia, 5 di akhirat. Menurut hadis yang sahih. Di antaranya adalah kesehatan afiah adalah afiah dalam ilmu. Banyak orang mendapatkan ilmu, tapi sulit. Semakin tinggi ilmunya, semakin merasa suci dirinya. La haula wala quwwata illa billah. Seharusnya semakin tinggi ilmunya, semakin bersih hatinya, sehingga dia melihat manusia adalah hamba Allah. Sehingga ilmu itu nur, cahaya yang memberikan kesejukan, bukan nar yang memberikan panas, membakar, memecah belah, tidak merangkul, bahkan merusak. Kalau nur, dia bercahaya, cahaya menerangi, mengumpulkan, menyejukkan. Itu nur, bukan nar. Kita mohon yang pertama kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah sehat wal afiyah. Sehat, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa olahraga, tapi kita afiah. Kita mampu pula untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mohon maaf, kita bukan siapa-siapa. Awalana nutfah wa akhiruna jifah. Awal kita sperma, akhir kita adalah bangkai. Apa yang kita keluar dari rahim ibu kita bersama najis, apa yang kita masuk ke liang lihat kita, mohon maaf, kita pun menjadi najis. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di saat tiba di liang lahat, tidak ada satu pun yang kita banggakan dari apa yang pernah kita kumpulkan. Ibnu Abbas mengatakan, aku bingung melihat hamba Allah. Dia lelah di dunia untuk sesuatu yang ditinggalkan, tapi dia tidak pernah lelah untuk sesuatu yang dia akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, yang pertama kita memahami Allah anugerahkan kepada kami, ya Allah. Semakin kita mendapatkan ilmu, semakin kita bercahaya hati kita, semakin sejuk hati kita, semakin kita mampu untuk memberikan diri kita, keluarga kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, sehat wal afiyah. Yang kedua, ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Keluarga yang selalu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Keluarga yang kita inginkan dalam hidup kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keluarga yang menyejukkan hati kita. Keluarga, mohon maaf, yang senantiasa mengingatkan bahwa setengah dari ibadah kita adalah nikah. An-nikah syatruddin fattaqi syatril baqi. Nikah adalah setengah dari agamamu, kata Rasulullah. Maka jagalah yang setengah lagi. Berarti di saat seorang telah menikah, dia telah memenuhi setengah agamanya, maka dia jagalah yang setengah lainnya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan 2 rakaat seorang yang telah menikah lebih mulia dari 70 rakaat sunnahnya seorang yang belum menikah. Dalam hadis yang sahih, 1 dirham yang kau infakkan untuk anak dan istrimu lebih mulia daripada 1000 dirham yang kau infakkan untuk peperangan fisabilillah. Rasulullah SAW menyatakan, sebaik-baik kalian, mohon maaf, bukan yang tiap tahunnya pergi haji, atau yang tahajudnya tiap malam, atau yang khatam Quran, itu baik. Tapi Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga kalian, dan aku adalah contoh bagi kalian. Yang kedua, kita mohon keluarga yang sakinah, keluarga
yang senantiasa ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bukan kafe surgaku, tapi rumahku adalah surgaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, kegagalan seseorang ketika dia gagal dalam rumah tangganya, la haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari kecaman api neraka jahanam. Kullukum mas'ul. Kita akan bertanggung jawab atas keluarga kita. Apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih, nanti di mahsyar istri akan mencari suaminya, menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari yang demikian. Kita mohonkan senantiasa di antara pasangan yang selalu memberikan nasihat, yang memberikan kesejukan dalam rumah tangga, yang memberikan kedamaian dalam rumah tangga, memberikan pemasukan bahwa hidup ini adalah amanah dari Allah, bahwa kita bukan sang pemilik. Seorang filosofi Islam mengatakan hidup ini hanya belajar 3 saja. Kalau mampu belajar 3, maka akan ringan hidup kita. Yang pertama, belajar hidup ini untuk tidak merasa memiliki sesuatu, karena sang pemilik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita ucapkan dalam salat kita, dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku, matiku, apa yang kau berikan kepadaku, kau titipkan. Hidupku, matiku, ibadahku darimu, untukmu, dan kembali kepadamu, ya Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam sebuah hadis, hambaku, kalau seandainya hambaku, di dalam dirimu ada wadahku, ketika wadah itu kau isikan selain aku, kulelahkan hidupmu. Tapi jika engkau letakkan wadah itu aku, maka kuringankan seluruh kehidupan ini. Semakin kita merasa memiliki dunia ini, semakin kita lelah di bawahnya. Untuk itu yang kedua, belajarlah hidup ini untuk tidak dimiliki oleh sesuatu. Semakin kita dimiliki oleh sesuatu, semakin kita diuji oleh sesuatu itu. La haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, berbuatlah akan sesuatu bukan karena sesuatu itu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita berbuat karena anak kita, istri kita, siapapun, hanya karena Allah, maka akan ringan semuanya. Tapi kalau bukan karena Allah, kita mohon maaf, kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi, ya Allah, anugerahkan kepada kami sehat walafiat. Yang kedua, ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup yang senantiasa menyejukkan kami, memberikan peringatan kepada kami, saling memberikan nasihat bahwa hidup ini adalah dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Yang ketiga, ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang salihin dan salihat. Hadirin rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah. Tidak ada sesuatu deposit yang paling kita inginkan ke dalam kehidupan di dunia ini kecuali satu, anak yang saleh. Kita tidak dikatakan berhasil ketika kita menelurkan anak kita di Harvard University atau Al-Azhar University sampai PhD. Tapi kita dikatakan berhasil
Di saat anak kita mampu membacakan Rabbil ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kita inginkan dari lidah anak kita. Kita tidak akan bangga di hadapan Allah walaupun dia PhD 3 kali di university yang terbesar di dunia ini, tapi dia tidak pernah ingat terhadap orang tua. Oleh karena itu, birru aba'akum tabirru abna'ukum. Berbakti dulu kalian terhadap orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan membuat yang sama. Kita tidak akan mendapatkan anak-anak kita membacakan kita doa atau berziarah ke makam kita atau membuatkan peringatan dalam doa-doa untuk kita kalau kita tidak melakukan yang sama. Birru aba'akum tabirru abna'ukum. Berbakti terhadap orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat yang sama. Untuk itu, Al-Quranul Karim memberikan sebuah wasiat yang sangat luar biasa terhadap orang tua. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringi kalimat tauhid kecuali dalam kebaktian terhadap Allah, terhadap orang tua. La tusyrik bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Janganlah engkau duakan aku dan berbaktilah terhadap kedua orang tua. Para mufassir sepakat mengatakan, Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya mengatakan ini ayat luar biasa. Dia tidak gunakan wawul ataf di sini tapi wawul jamaah. Artinya apa? Satu paket. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu satu paket. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Alladzina yu'minuna billah wal yawmil akhir. Begitu pula la tusyrik bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bahkan dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah Subhanahu wa taala mengiringi kalimat ibadah kalau tadi tauhid dengan kebaktian terhadap orang tua. Yang kedua Allah iringi ibadah dengan kebaktian dengan orang tua. Maksudnya apa? Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya menyatakan, salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, semuanya tergantung dari keridhaan kedua orang tua kita. Kalau seandainya mereka tidak redha, maka tidak ada satupun naik salat kita, puasa kita tidak akan diterima oleh Allah. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhanya Allah tergantung keridhaan kedua orang tua. Seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, aku ingin bercerita. Nabi mengatakan, apa yang kau ingin sampaikan? Alhamdulillah ya Rasulullah, aku sukses di Yaman, perdaganganku sangat luar biasa, dan aku sukses di Syam. Kalau sekarang ini manajemen yang baik ya Rasulullah, ini time yang baik. Nabi mengatakan, la, tidak, kata Rasulullah, lisan ummik, ini karena lidah ibumu, bukan keberhasilanmu, itu karena lidah ibumu. Seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang panjang sekali diriwayatkan, seorang datang, ya Rasul, aku ingin mengadu kepada engkau ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Uangku hilang di rumah. Nabi mengatakan, ada siapa di rumahmu? Tidak ada siapa-siapa ya Rasul, kecuali ibuku. Kalau begitu besok boleh kau datang bersama ibuku. Akhirnya datanglah besok pagi bersama ibunya. Ini akhlak Rasul, tidak mau berbicara di hadapan anaknya. Boleh kau keluar, kata Rasulullah, aku mau bicara dengan ibu. Baik. Ya Ummah, hai ibu, kata Rasulullah, apa yang terjadi? Ya Rasul, engkau panggil aku, engkau tahu sebelum aku beritahu, karena engkau tahu dari yang Maha Tahu. Kata Rasulullah, mengapa kau ambil uangnya? Ya Nabi, aku mengambil hanya untuk adikku makan. Sudah beberapa hari adikku tidak makan. Aku memberanikan untuk mencuri dia karena aku sudah beberapa kali meminta, maka dia tidak memberikan. Mungkin terlalu banyak aku memberikan, aku meminta terlalu sering. Tapi
Tapi ya Rasulullah, adikku akan mati kalau dia tidak makan. Kata Rasulullah, cukup. Dipanggil anak itu, didudukkan di hadapan Rasul. Ya Ummah, tahaddathi. Hai ibu, kata Rasulullah, teruskan pembicaraan. Ya Rasulullah, dia adalah jantung hatiku. Dia pernah tinggal di dalam perutku 9 bulan. Aku melahirkannya antara hidup dan mati. Dia kubesarkan dengan darah dagingku. Kutimang dia. Aku menjaganya lebih daripada aku menjaga diriku sendiri. Aku memeliharanya lebih daripada aku memelihara diriku sendiri. Aku mencintainya lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Kalau hati ini dibelah ya Rasulullah, sungguh kecintaan ini lebih besar untuknya daripada yang memelihara. Hidupku rela untuk inilah takdir yang Allah berikan kepadaku. Rasulullah mengatakan, cukup, kata Rasulullah. Rasulullah ambil janggut anak itu. Rasulullah katakan, anta wa maluka milku ummik. Engkau dan seluruh hartamu adalah milik ibu. Itu yang Rasulullah mengatakan, ibumu, baru ayah. Kita mohon yang ketiga ini, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang salihin dan salihah. Amin. Anak-anak yang tidak lupa kepada kita untuk berdoa untuk kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar mereka keluar dari universiti yang ternama, tapi lidah mereka basah setiap hari untuk membacakan Fatihah untuk kita, membacakan doa-doa untuk kita. Tidak 1 jam, hanya beberapa detik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya beberapa detik. Itu yang kita mohon. Itu yang menerangkan barzah kita, meluaskan barzah kita, yang menaikkan derajat kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan doa yang tidak akan di-cut oleh Allah, tidak akan ada hijabnya. Doa seorang pemimpin yang adil, doa seorang anak terhadap orang tuanya, dan doa orang-orang yang teraniaya. Kita hanya mohon kepada Allah untuk anak-anak kita mendoakan kita. Anak-anak kita tidak lupa terhadap kita. Dalam sebuah hadis yang saya baca, kalau tidak salah kitabnya Ar-Ruh, setiap malam Jum'ah itu sampai Jum'ah Asar, itu pintu gerbang Allah Subhanahu wa ta'ala lepaskan untuk mencari ahli warisnya. Makanya dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah, bukan Yasin saja yang dibacakan untuk malam Jum'ah itu. Dalam fikih sunnah dikatakan, barang siapa yang membacakan surah Yasin, Allah akan mengampuni orang yang ditujunya, dan barang siapa membaca surah Yasin, Allah memudahkan untuk sakaratul mautnya. Jadi tradisi ahli sunnah wal jamaah di mana-mana membacakan surah Yasin, karena dalam satu riwayat itu arwah di malam Jum'ah sampai hari Jum'ah sebelum asar, mohon maaf, mencari ahli warisnya. Kalau seandainya ahli warisnya di hari itu atau di malam itu tidak ada satupun yang mendoakannya, maka arwah itu kembali dengan mengatakan, wa asafa wa nadama, ya Allah, aku menyesal melahirkan mereka, ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita mampu untuk berdoa untuk kita, sebagaimana kita melazimkan lidah kita berdoa untuk orang tua kita. Apapun yang kita lakukan, tidak mungkin kita akan membalas satu tetes air susu yang pernah masuk ke tenggorokan kita terhadap mereka. Yang keempat, ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, rizki yang nikmah, bukan yang nikmah tapi yang ni'mah. Rizki yang membawa kesejukan rumah tangga. Semakin banyak rizki, semakin sujud kepada Allah. Semakin banyak rizki,
semakin kita mampu memberikan manfaat terhadap yang lainnya. Semakin banyak rezeki, semakin tangan kita murah. Semakin banyak rezeki, semakin menyambung silaturahmi. Semakin banyak rezeki, semakin banyak orang gembira dengan kita. Semakin banyak rezeki, semakin Allah tambah. Karena ini adalah janji Allah dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tidak ada orang yang ahli infak, ahli sedekah, ahli zakah akan jatuh miskin. Ini sudah sumpahnya Allah. Ini janjinya Allah. Innahu la yukhliful mi'ad. Dia tidak akan memungkiri janjinya. Mari kita termenung sebentar saja. Banyak mana rizki yang kita duga dengan rizki yang tidak kita duga. Kalau rizki, maaf, siapa kita 40 tahun yang lalu? Siapa kita 20 tahun yang lalu? Siapa kita 50 tahun yang lalu? Nothing. Kita bukan siapa-siapa. Kita keluar bersama najis dan kita akan kembali dan yakin hatta ya'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pasti keyakinan itu kita akan datangi, yaitu kematian. Pasti kita tidak membawa satu pun sertifikat yang kita ributkan di dunia. Hanya 16 meter kain kafan. Setelah 3 hari baunya, mohon maaf, lebih bau dari anjing yang najis. Kita hanya membawa mas'uliyah di hadapan Allah, pertanggungjawaban la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Al-mal maddatu syahawat. Harta adalah biang keroknya kehancuran anak-anak. Mohon maaf, dengan harta, mohon maaf, kita putus silaturahim. Bahkan dengan orang tua kita ada yang terjadi. Bahkan dia tega masukkan ibunya karena warisan. La haula wala quwwata illa billah. Dengan harta, maaf, yang kawan dari kecil akan menjadi bubar. Dengan harta akan menjadi perceraian. Al-mal wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah. Hai orang-orang yang, janganlah engkau dilalaikan oleh harta dan anak keturunanmu dari mengingat kepada Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Allah berjanji, siapa yang berdoa pasti diijabah. Ud'uni astajib lakum. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah mengatakan, aku akan memberikan solusi dari setiap permasalahan hidupmu, dan aku akan memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak engkau pernah duga sebelumnya. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada aku, kata Allah, aku cukupi engkau. Yang keempat, udhkuruni adzkurkum. Ingat kepadaku, senantiasa aku ingat kepadamu. Dan yang kelima, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, 2 kali Allah mengatakan lam dengan nun tasdid. Berarti di sini kepastian yang Allah berikan. Pasti aku tambah, kata Allah. Ditanya, apa yang ditambah Allah? Nikmat 2, nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir, bertambahnya materi kita, bertambahnya kekayaan kita, bertambahnya keberkahan kita. Tapi nikmat batin yang lebih luas, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ketenangan menghadapi segala permasalahan hidup dengan sabar.
ketika kita syukur berarti kita sedang menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Ketika kita syukur, kita bersiap untuk Allah menambahkan nikmat yang dijanjikan. Ketika kita syukur, kita menutup pintu was-was syaitan yang mengganggu kita untuk selalu mengeluh. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan ketenangan dalam segala permasalahan hidup kita. Oleh karena itu, kita mohon yang keempat ini, ya Allah, anugerahkan kepada kami rizki yang ni'amah, bukan rizki yang nikmah, rizki yang membawa kesejukan rumah tangga. Mohon maaf, ada orang mungkin 40 juta per bulan dia mendapatkan rizki, tapi untuk makan bersama dengan anak-anaknya tidak ada waktu, untuk jalan tidak ada waktu, untuk apalagi dia sholat subuh tidak ada waktu dengan anak-anaknya. Allahu Akbar. Tapi ada orang yang hanya 4-5 juta saja. Seorang satpam bisa tersenyum dengan istrinya, bercanda dengan anaknya. Alangkah sakinah hidupnya. Ada orang yang ratusan juta, Allahu Akbar, untuk tersenyum kepada anaknya, nggak ada waktunya. La haula wala quwata illa billah. Kita mohon kepada Allah rizki yang membawa kesejukan rumah tangga, rizki yang menyadarkan kita bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang terakhir, ya Allah, apapun perjalanan hidup hamba yang kotor ini, ya Allah, ambillah dalam husnul khatimah. Itu yang kita mohon kepada Allah. Kalimatut tauhid. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun perjalanan hidup kita, kita tidak wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dalam keadaan pasrah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Moga-moga kita mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah akhir hayat kita. Man qala akhir la kalimat tauhid dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan akhirnya la ilaha illallah, Allah menjamin untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inilah hamba-hambamu yang bersimpuh di hadapanmu.
yang hanya menadahkan tangan kepadamu, yang tersungkur hanya bagimu. Ya Allah, bersihkanlah ya Allah hati kami ya Allah dari prasangka yang buruk terhadapmu, dari prasangka yang buruk terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan hati kami dari iri hati, dari kedengkian ya Allah, dari segala sesuatu yang menghijab cahayamu ya Allah. Ilahi, bimbing kami dengan cahayamu, peluk kami dengan rahmahmu, tatap kami dengan keridhaanmu, maafkan kami dengan besarnya ampunanmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menadahkan tangan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah, wabil khusus ibu kami ya Allah, yang mengandung kami, yang melahirkan kami antara hidup dan matinya, yang menyusui kami ya Allah, yang memberikan segalanya untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kalau kedua orang tua kami masih ada ya Allah, berikan kesempatan kami berbakti kepada-Mu ya Allah. Kalau seandainya salah satu atau keduanya telah tiada ya Allah, dengan kesucian-Mu, dengan kebesaran-Mu ya Allah, dengan keagungan-Mu ya Allah, kami memohon, luaskan barzahnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, maafkan kesalahannya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, naikkan derajatnya ya Allah. Ya Allah, dengan kebesaran-Mu ya Allah, jangan Kau azab dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau titipkan dari surbi ini anak-anak kami yang minta pertanggung jawab di hadapan Engkau nanti ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salihin dan salihah, membahagiakan kami dan menjemput kami dengan syafaatnya di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri mereka hidayah ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah dan taufik ya Allah. Ilahi wa Rabbi, jaga mereka dari segala fitnah zaman ini ya Allah. Buka hati mereka ya Allah untuk sujud kepada-Mu ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepada Engkau kami mengadu, karena Engkaulah sebaik-baiknya tempat kami mengadu ya Allah. Persatukanlah kaum muslimin ya Allah, persatukanlah kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepada Engkau pula lah ya Allah kami berharap, karena Engkau tak pernah memutuskan harapan hamba-hamba-Mu ya Allah. Ilahi wa Rabbi, jadikanlah sisa umur kami ini ya Allah dalam takwa kepada-Mu ya Allah, dalam sujud kepada-Mu ya Allah. Buka mata hati kami ya Allah, tutup aib kami ya Allah, tutup aib kami, bersihkan hati kami ya Allah. Ilahi wa Rabbi, apabila Israel berhadapan kepada kami ya Allah, ambillah kami dalam keridhaan-Mu ya Allah, ambillah kami dalam kalimat tauhid-Mu ya Allah, ambillah kami dalam husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. وصل اللهم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ويا عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.